Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah biosensor yang beranggotakan saya sendiri Azrul Fahmi, kemudian ada Dera Selviani, dan terakhir Junior Trisakti. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas sebuah kajian tentang pengembangan teknologi biosensor. Adapun artikel yang kami jadikan referensi adalah artikel dengan judul Biosensors Nanotools of Detection. Pada awalnya, manusia telah melakukan bioanalisis melalui pendeteksian aroma atau reaksi enzimatik, sehingga terciptalah biosensor dan biochip sebagai metode pengenalan bioanalisis kimia oleh para ilmuwan. Munculnya nanoteknologi untuk pengembangan nanosensor dan nanoprobe dengan berukuran submikro untuk pengukuran intraseluler. Biosensor juga dikenal sebagai imun sensor, optrodes, kenari kimia, cermin resonansi, glukometer, biochip, dan biokomputer. Sehingga biosensor dapat diartikan sebagai sebuah perangkat yang menggunakan reaksi biokimia tertentu yang dimediasi oleh enzim, sistem imun, jaringan, organel, atau seluruh sel untuk mendeteksi senyawa kimia biasanya dengan sinyal listrik, thermal, atau optik. Sejarah biosensor. Dr. Leland C. Clark sebagai bapak biosensor menciptakan banyak biosensor di awal tahun 1960-an menggunakan elektroda enzim untuk mengukur konsentrasi glukosa dengan enzim glucose oxide atau singkat GOD. Dikembangkan miniatur biosensor terintegrasi untuk penentuan glukosa, laktat, dan urea dengan kemampuan tinggi lebih dari 1000 elektroda serta dapat mendeteksi analit yang ada dalam kisaran atmol. Kemudian dikembangkan sensor multi analit terintegrasi yang mengikuti keberhasilan sensor analit tunggal. Konsep dasar biosensor. Biosensor terdiri dari elemen bio dan elemen sensor. Yang pertama, unsur bio berupa enzim, antibodi, sel-sel hidup ataupun jaringan. Dan yang kedua, unsur sensor berupa arus listrik, potensial listrik, dan sebagainya. Adapun elemen bio dan elemen sensor yang digabungkan bersama menghasilkan 4 skema. Yang pertama pada gambar A, yaitu skema jebakan membran, di mana membran semi-permeable memisahkan analit dan bioelemen sensor dipasangkan ke bioelemen. Yang gambar B, skema absorpsi fisik tergantung pada kombinasi gaya van der Waals, gaya hidrofobik, ikatan hidrogen, dan gaya ionik yang menempel biomaterial ke permukaan sensor. Kemudian pada gambar yang C, skema jebakan berpori, di mana didasarkan pada pembentukan matriks enkapsulasi berpori di sekitar bahan biologis yang membantu mengikatnya ke sensor. Dan yang terakhir D, skema ikatan kovalen, di mana permukaan sensor diperlakukan sebagai kelompok reaktif yang dapat mengikat bahan biologis, molekul protein besar ataupun enzim bioelemen yang bertindak sebagai katalis dalam reaksi kimia, tetapi tetap tidak berubah pada akhir reaksi. Baik, selanjutnya ada komponen biosensor. Yang pertama, komponen biologis. 1. Sebuah analit. Contohnya darah, serum, air liur, urin, feses, dan lain-lain. Yang kedua, bioelemen. Dibuat oleh rekayasa biologi, antara lain enzim, antibodi, asam nukleik, sel, jaringan, dan lain-lain. Yang kedua, ada komponen fisik. 1. Sebuah detektor atau transducer mengubah sinyal yang dihasilkan dari interaksi analit dengan unsur biologis menjadi sinyal lain yang dapat lebih mudah diukur dan dikuantifikasi secara elektrokimia, piezoelektrik, optik, dan lain-lain. Yang kedua, ada amfilter atau display unit yang merupakan pengolah sinyal atau komponen elektronik untuk menampilkan hasilnya. Selanjutnya, prinsip deteksi biosensor. Biosensor memiliki beberapa prinsip deteksi. Yang pertama, fotometrik.
Biosensor ini didasarkan pada fenomena surface plasmon resonance atau SPR yang merupakan teknik gelombang evanescent sebagai elektroda atau elemen biologis. Sebuah sistem deteksi ini digunakan untuk mendeteksi sinyal optik, misalnya fluoresensi. 2. Elektrokimia. Biosensor ini berdasarkan katalis enzimatis reaksi yang menghasilkan atau mengkonsumsi elektron. Enzim yang digunakan untuk katalis disebut enzim redox. Sistem deteksi elektrokimia ini mencakup perangkat amperometrik dan potensiometri. Ketiga, piezoelektrik. Biosensor ini berdasarkan penggunaan kristal yang mengalami deformasi elastis ketika potensial listrik diterapkan. Di dalam kristal ini dihasilkan gelombang pada arus bolak-balik. Sebuah sistem deteksi ini digunakan untuk mendeteksi DNA hibridisasi, obat pengikat DNA, dan konsentrasi glukosa. Keempat, saklar saluran ion. Penggunaan saluran ion menjadi deteksi molekul target yang sangat sensitif, dengan menangkap molekul seperti antibodi terikat yang dapat mengontrol aliran ion melalui saluran tersebut. Sistem ini digunakan untuk mendeteksi pH, yaitu pengujian patogenesis kanker. Biasanya dilakukan di rumah sakit. Terakhir, ada biosensor deteksi termal. Biosensor ini dengan mengeksploitasi sifat absorpsi atau produksi panas yang mengubah suhu medium tempat reaksinya berlangsung. Umumnya digunakan untuk mendeteksi pestisida dan bakteri patogen. Selanjutnya, jenis-jenis biosensor. Yang pertama, ada biosensor glukosa darah, berfungsi untuk mendeteksi diabetes dengan memonitor kadar glukosa dalam darah. 2. Biosensor holografik, berfungsi untuk menyaring gangguan pankreas dan mendeteksi tripsin dalam cairan duodenum atau sampel tinja. 3. Biosensor nanosel, berfungsi untuk pendeteksian penyakit kanker dan terapinya. Pengujian protein yang terkait penyakit Alzheimer. Keempat, ada biodetektor, berfungsi untuk mendeteksi DNA dan mutasi dengan mengidentifikasi konsentrasi kecil DNA dalam sampel besar. Kelima, imunobiosensor, berfungsi untuk mendeteksi reaksi AGAB untuk analisis cairan kompleks, misalnya mikroorganisme, virus, pestisida, dan polutan industri. Keenam, ada biosensor yang dapat ditanam atau pemantauan in vivo, berfungsi untuk mendeteksi biomolekul atau bahan kimia tertentu dalam tubuh, misalnya glukosa, urea, laktat, dan kolesterol. Deteksi kanker. Biosensor berfungsi membantu untuk menganalisis sel kanker yang beredar di dalam darah, mendeteksi tingkat ekspresi mikroRNA yang berubah, mengubah biokimia dan morfologi, khususnya pada kanker mulut. Biosensor dalam bidang ortopedi. Biosensor berfungsi untuk mengatasi masalah jaringan lunak termasuk tendon dan ligamen. Untuk mengatasi masalah jaringan keras yaitu tulang seperti pada penyakit osteoporosis dan Paget. Biosensor dengan air liur sebagai analit. Biosensor berfungsi mendeteksi HIV-1, HIV-2, penyakit virus hepatitis, kanker mulut, kanker payudara, diabetes tipe 2, penyakit periodontal, dan karies. Pada penggunaan lainnya, biosensor berfungsi yang pertama sebagai pengukuran analitik asam folat, biotin, vitamin B12, dan asam pantotenat sebagai alternatif uji mikrobiologis. Yang kedua, menentukan kadar zat sebelum dan sesudah bioremediasi. Mendeteksi bahan aktif biologis seperti racun, protein, virus, dan bakteri dalam konsentrasi darah. Yang keempat, pengembangan non-invasive real-time, teknologi yang dapat diterapkan untuk deteksi dan kuantitasasi cairan biologis tanpa perlu beberapa kali kalibrasi menggunakan sampel klinis. Yang kelima, pengembangan peningkatan sensitivitas untuk deteksi dengan spesifitas tinggi pada tingkat molekuler. 6.
pengembangan susunan biosensor yang dapat mendeteksi, mengukur, dan mengidentifikasi dengan cepat komponen individu dari campuran gas dan cairan dalam lingkungan industri. Simpulannya, seiring kemajuan teknologi biosensor, jangkauan aplikasi biosensor semakin luas. Biosensor sekarang sedang dikembangkan untuk mendeteksi patogen mikroba dan toksin, dan glukosa, analisis darah, dan pemantauan fisiologis lainnya. Dengan menghasilkan teknologi biochip yang dapat meningkatkan kemampuan kinerja dan fitur analisis yang tidak tersedia di dalam sistem bioanalitik saat ini. Sekian, terima kasih.